Kementerian Keuangan berhasil meraih juara pertama dalam ajang IDX Channel Capital Market Chess Competition 2026 yang digelar di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tim Kemenkeu tampil sempurna dengan menyapu bersih seluruh pertandingan dan mengumpulkan 10 poin. Posisi kedua diraih PT Pertamina Persero dengan 9 poin, sementara PT Astragrafia menempati peringkat ketiga dengan 8 poin. Turnamen ini diikuti berbagai perusahaan, lembaga pemerintah, dan pelaku pasar modal dari seluruh Indonesia. Ya, perusahaan keamanan cyber Kaspersky mengungkap lonjakan tajam serangan cyber berbasis Near Field Communication atau NFC pada ponsel Android di awal 2026. Serangan ini menjadi sorotan karena menargetkan data perbankan dan dana digital pengguna melalui teknologi pembayaran nirsentuh yang kian populer di berbagai negara. Kaspersky mencatat jumlah serangan malware berbasis NFC pada ponsel Android meningkat hingga 188% selama Januari hingga April 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama 4 bulan pertama tahun ini, Kaspersky berhasil memblokir 35.600 serangan dari berbagai kelompok malware Android. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan lebih dari 12.300 serangan yang terdeteksi pada awal 2025. Kaspersky menyebut serangan ini melibatkan berbagai jenis malware seperti Supercard X, Phantom Card, N-Gate, hingga modifikasi berbahaya dari NFC Gate. Para pelaku memanfaatkan teknologi NFC untuk mencuri data kartu perbankan dan menguras dana korban melalui berbagai skema penipuan digital. Ancaman ini dinilai menjadi salah satu tren kejahatan cyber yang tumbuh paling cepat seiring meningkatnya penggunaan pembayaran nirsentuh. Para peneliti keamanan cyber menemukan modus baru yang disebut reverse NFC atau NFC terbalik semakin banyak digunakan pelaku kejahatan digital. Dalam skema ini, korban dibujuk menginstal aplikasi berbahaya dan menjadikannya sebagai metode pembayaran utama pada ponsel mereka. Akibatnya, transaksi yang dilakukan korban dapat dialihkan ke rekening pelaku tanpa disadari dan lebih sulit terdeteksi sebagai aktivitas penipuan. Kaspersky menghimbau pengguna Android untuk tidak sembarangan mengunduh aplikasi dari sumber tidak resmi dan menghindari instruksi mencurigakan yang berkaitan dengan kartu bank atau transaksi ATM. Pengguna juga disarankan menonaktifkan NFC saat tidak digunakan serta memakai perlindungan keamanan cyber pada perangkat mereka. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko pencurian data dan kehilangan dana digital. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Prancis, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan implementasi kemitraan ekonomi komprehensif, termasuk negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA. Ya, Prabowo menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mendongkrak nilai investasi antara Indonesia dan Prancis. Presiden Prabowo Subianto mematangkan sejumlah agenda strategis dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Fokus utama pembicaraan mencakup akselerasi implementasi kemitraan ekonomi komprehensif, termasuk negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-SEPA. Prabowo menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mendongkrak nilai investasi antara Indonesia dan Prancis. Dalam menyokong misi tersebut, Presiden memberikan apresiasi tinggi atas peluncuran French Indonesia High Level Business Council. Forum bisnis strategis tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan utama bagi para pelaku industri dari kedua negara. Kita sekarang sudah punya Comprehensive Strategic Partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerjasama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan lebih berdampak. Kita dalam hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting. Kerjasama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia European Union SEPA. Kami terima kasih dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini.
Prabowo juga memproyeksikan jalinan kemitraan strategis dengan Prancis tidak hanya berdampak positif secara domestik, melainkan juga secara kawasan. Posisi Prancis sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Uni Eropa dinilai memegang peranan geopolitik yang sangat vital bagi stabilitas di kawasan ASEAN. Tim Liputan IDX Channel. Ya, dalam pertemuannya dengan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan keinginannya agar pelajar di Indonesia mendapatkan pelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Prabowo menilai langkah ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan global. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia ke depan, kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang... Pemerintah optimistis target pendapatan negara tahun 2026 dapat tercapai seiring membaiknya kinerja penerimaan Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Perbaikan tersebut mulai terlihat setelah pemerintah melakukan restrukturisasi dan memanfaatkan teknologi AI dalam sistem penerimaan negara. Kementerian Keuangan optimistis target pendapatan negara tahun 2026 dapat tercapai seiring membaiknya kinerja penerimaan negara secara bertahap. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa perbaikan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai mulai terlihat setelah pemerintah melakukan upaya evaluasi dan pembenahan sistem di kedua lembaga tersebut. Purbaya yakin kinerja penerimaan negara diperkirakan akan terus membaik hingga akhir tahun seiring peningkatan kinerja kedua lembaga tersebut yang didukung pemanfaatan teknologi. Selain itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI juga telah meningkatkan efisiensi dan memperkuat pengawasan penerimaan negara. Seperti implementasi sistem Cortex yang juga dinilai mulai menunjukkan hasil positif meski masih mendapat sejumlah keluhan dari wajib pajak. Ini akan baik. Bea Cukai juga akan bagus juga. Jadi kita sudah melihat hasil dari proses restrukturisasi di pajak dan Bea Cukai. Jadi akan bagus sekali tahun ini dan tahun ke depannya. Kita gunakan semua teknologi yang ada untuk meningkatkan pendapatan pajak maupun cukai. Kita pakai AI di pajak maupun di Bea Cukai. Jadi harusnya sih lebih efisien. Kalau Anda lihat Cortex yang dulunya banyak diprotes, sekarang juga masih ada protes, tapi kan udah sedikit. Tapi kinerja Cortex bisa meningkatkan pendapatan dari pajak yang kurang cukup signifikan. Karena dengan Cortex semuanya dihitung hampir otomatis, jadi orang nggak bisa lari. Purbaya menambahkan, sistem Cortex akan mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan karena proses perhitungan dilakukan secara otomatis sehingga potensi penghindaran pajak dapat ditekan. Dalam APBN 2026, target pendapatan negara ditetapkan sebesar 3.153,6 triliun. Sementara hingga April 2026, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai 918,4 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Berikutnya pemirsa, Komisi 1 DPR RI menyoroti pentingnya penguatan teknologi digital dalam perekonomian nasional, di mana pemerintah perlu mengembangkan roadmap ekosistem kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 1 DPR RI, Juniko Siahaan, menegaskan pengembangan Artificial Intelligence atau AI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri perlu dilengkapi dengan roadmap regulasi ekosistem digital nasional. Hal ini perlu dilakukan pemerintah agar manfaat besar penggunaan teknologi AI berdampak luas terhadap perekonomian. Karena ini berakibat terhadap perbankan, terhadap pendidikan, terhadap e-government, program-program pemerintah nantinya.
baik itu sektor kesehatan, kondisi kesehatan mental dari masyarakat Indonesia bisa dibantu oleh AI dan mempertajam efektivitas dari program-program pemerintah. Artinya ini banyak sekali manfaatnya. Kalau untuk hal-hal yang positif seperti yang itu, bagus sekali ya. Tinggal kita salurkan bagaimana baiknya. Tapi masalahnya adalah penggunaan di ruang-ruang publik yang lainnya. Ada deepfake di sana, ya kan, yang juga harus kita